Halo teman-teman PSView, jumpa lagi. Gimana kabarnya? Saya selalu berharap kalian sehat-sehat ya. Saya mau merespon dari video saya yang sebelumnya mengenai vMix error di Windows 11 versi 24H2. Banyak pertanyaan yang masuk. Solusinya gimana dong? Ya, solusinya sampai saat ini adalah dengan cara bertahan di Windows 11 versi 23H2 kalau teman-teman yang memiliki Windows versi 11. Kalau tidak sengaja terupdate ke versi 24H2, solusinya gimana? Kita akan bahas di sini. Kalau mencegah deh supaya nggak ke-update ke versi 24H2 gimana? Kita juga akan bahas di sini. Ya, kita berharap semoga di versi 25H2 nanti bisa memberikan banyak perubahan ya. Pun kalau tidak membawa perubahan, semoga solusi yang saya berikan ini bisa banyak membantu teman-teman dalam menggunakan vMix di Windows 11 versi 23H2. Kita bahas bersama. Oke, saya akan masuk ke Windows-nya dulu biar teman-teman bisa lihat. Kalau masuk ke setting di Windows Update, kita akan coba cek dulu ke sistem ya supaya teman-teman bisa lihat. Di sistem di About, teman-teman bisa lihat kalau saya masih di 23H2. Bagaimana supaya mencegah tidak ke update ke versi 24H2? Misalkan tertekan nih, cek update-nya tertekan, lalu tampil kalau ada Windows Update 24H2 dan otomatis terdownload ya, teman-teman bisa lihat otomatis terdownload. Solusinya yang pertama, teman-teman masuk ke services.msc. Kita akan stop dulu ya Windows Update-nya. Teman-teman cari namanya Windows Update. Ada Windows Update. Nah, di sini teman-teman harus stop ya supaya tidak dilanjutkan prosesnya. Lalu startupnya disable dan apply. Oke. Sampai sini sudah selesai. Windows Update terhentikan. Ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke C, ke Windows. Lalu teman-teman cari sistem software distribution. Di sini teman-teman select all dan hapus. Dihapus aja semuanya ya teman-teman ya. Dan ini bisa berjalan lancar kalau teman-teman sudah menghentikan terlebih dahulu prosesnya Windows Update dari services.msc tadi ya. Oke, sudah selesai. Bisa kita close saja. Kita lanjutkan ke step berikutnya adalah masuk ke gpedit.msc. Kalau sudah masuk, teman-teman pilih administrative template, lalu pilih Windows Components, lalu cari Windows Update. Di Windows Update, teman-teman pilih Manage Update. Kalau sudah, pilih Select the Target Future Update Version. Kita masuk di sini, kita enable, lalu di targetnya kita ketik 23H2. Jadi selanjutnya update-update yang ada adalah versi 23H2. Apply, oke. Lalu kita restart. Ya. Ini harus di restart ya teman-teman ya. Kalau sudah di restart, kita masuk lagi ke setting ya. Lalu Windows Update, lalu kita cek for update. Perhatikan, tadi kita udah setting kalau selanjutnya fiturnya adalah kita hanya mendownload atau kita mendapatkan update hanya pada versi 23H2. Ya. Sehingga pada saat kita melakukan cek update, Windows hanya mencari update untuk 23H2 ya. Teman-teman bisa lihat nih. 23H2. Kalau tadi sebelumnya 24H2 ya, sempat terdownload bahkan. Oke, kita
tunggu prosesnya sampai dia selesai download dan install. Oke, kalau sudah selesai, kita kembali restart ya teman-teman ya. Kita pilih restart. Oke, kalau sudah restart, kita masuk ke setting lagi. Oh, sebentar. Biasa ya, kalau teman perhatikan, kalau selesai restart, biasanya masih ada tulisan update and shutdown, update and restart. Karena prosesnya belum selesai, jadi kita tunggu dulu hingga proses ini selesai teman-teman ya. Kita tunggu, masih. Nah ini kan udah hilang ya. Kalau sudah hilang baru kita masuk ke setting. Ini ya, ini 23H2 masih ya, belum terupdate ya. Kita masuk ke Windows lagi, Windows Update, kita cek for update lagi, kita pastikan apakah berjalan benar atau yang sebelumnya update-nya hanya kebetulan atau memang settingan kita sudah tepat. Ya, teman-teman bisa cek tidak ada lagi update. Ya, karena versi 23H2 yang tadi kita download itu ya sudah versi terakhir mungkin. Ya, tapi tidak lagi teman-teman dapatkan versi 24H2, sudah tidak dapat lagi. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk mengatasi ya supaya Windows 11 teman-teman yang pada posisi 23H2 ini tidak menerima update versi 24H2 ya. Solusinya seperti itu. Ini juga saya dapatkan dari internet, tapi saya mau berbagi supaya bisa membantu teman-teman. Nah, bagaimana kalau tanpa sengaja sudah terupdate? Mau nggak mau ya diinstal, atau bahkan mungkin saya nggak sadar lagi event sudah terdownload, sudah terinstall, pilihannya tinggal restart. Ada solusinya. Ini yang saya alami ya teman-teman ya. Laptop saya kemarin terupdate ke versi 24H2. Teman-teman cek. Kita lihat bersama ya. Terupdate 24H2. Ya. Kemarin ya 23 Februari. Terus solusinya gimana? Kita melakukan go back. Ini bisa dilakukan kalau teman-teman masih dalam durasi 10 hari. Kita masuk ke Windows Update, masuk ke Advanced Options, lalu di sini masuk ke Recovery, lalu ada fitur go back. Kembali lagi saya tekankan. Go back ini bisa kalau durasinya masih 10 hari terupdate. Lebih daripada itu akan hilang. Ya. Kalau sudah hilang, teman-teman harus install ulang. Oke. Kita lanjutkan, kita klik go back, lalu ada window. Di windownya teman-teman klik next saja pada momen ini. Ini no thanks pada check for update. Ini you need know, next. Get locked out, next. Lalu pilih go back to early build. Selesai proses rebuild ke versi sebelumnya, maka teman-teman bisa cek. Kita akan masuk ke setting. Di setting kita pilih sistem, about. Teman-teman lihat, sudah kembali ya ke 23H2. Ya, ini tanggal yang sama nih, 23 Februari. Oke, kalau kita masuk ke Vmix, ya setelah kita go back, kita masuk ke Vmix. Kendala saya yang sebelumnya, yang sudah saya jabarkan di video sebelumnya, kalau sulit di close di versi 24H2, setelah kita go back ke early version, kita coba buka Vmix-nya, kita lihat bersama ya teman-teman ya. Ini dia. Saya coba close. Langsung tertutup ya teman-teman ya. Itu dia solusinya. Buat teman-teman yang mengalami sudah terupdate ya ke versi 24H2 dan masih dalam durasi 10 hari, teman-teman bisa menggunakan fitur go back. Ya. Tapi kalau sudah lewat,
mohon maaf, teman-teman harus install ulang ke versi 23H2. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dibunyikan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman lainnya. Supaya teman-teman lainnya bisa mendapatkan informasi dari video ini. Itu aja dari saya. Sehat selalu. Sampai jumpa.